Halo guys, selamat datang di channel Udin Fact. Di video kali ini, saya mau berbagi cara membuat mockup 3D pakai software Claude 3D. Tutorial ini cocok banget buat kamu yang pengen ngajuin desain ke klien atau sekedar nabahin karya ke portofolio biar makin kece. Langsung aja kita mulai ya. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, saya mau kasih info dulu nih. Shortcut keyboard yang saya pakai bisa kamu lihat di sini. Dan untuk tombol mouse-nya juga ditampilkan di bagian ini. Oke, kalau udah siap, langsung aja kita lanjut ke tutorialnya. Pertama-tama, kita siapkan dulu file pola dari CorelDRAW. Tujuannya biar kita nggak perlu bikin polanya lagi dari awal di Claude 3D. Di sini kita akan potong polanya jadi setengah, karena nanti di Claude 3D kita tinggal duplikat dan balik sisinya. Pastikan potongnya pas di tengah atau separuh dari polanya ya. Jika sudah, sekarang kita ekspor dengan format PDF agar nantinya bisa terbaca sebagai pola di Claude 3D. Sekarang kita beralih ke aplikasi Claude 3D. Silahkan pilih avatar yang ada di sisi kiri. Di sini saya pakai avatar cowok ya. Di sini pilihannya ada cowok, cewek, dan anak-anak. Lalu kita masukkan pola tadi dengan cara klik File, lalu pilih Import, lalu pilih Adobe AI PDF, lalu pilih file tadi yang sudah kita siapkan. Biarkan pengaturannya seperti ini, lalu klik OK. Sekarang, dengan tool Edit Pattern atau tekan Z, pilih garis tengah yang tadi kita potong. Lalu klik kanan, pilih Unfold Symmetric Editing with Sewing. Lakukan juga untuk badan belakang. Oh iya, di sini saya ubah preset kain dengan bawaan Claude 3D. Caranya select semua pattern dan klik icon ini. Lalu hapus Fabric 2 bawaan file PDF tadi. Nah, untuk bagian lengan, kita jangan pilih yang Unfold Symmetric Editing ya, karena nanti kita akan clone lengan satunya. Pilih yang atasnya, Unfold. Sekarang pola sudah siap, tinggal pasang ke badan patung dan menjahitnya. Caranya tekan Shift F, atau melalui tool di samping kiri ini. Klik pola depan, lalu pasangkan pada badan depan seperti ini. Lakukan juga untuk badan belakang dan lengan. Sekarang kita kaitkan satu sama lain dengan simulasi jahit di Claw. Caranya klik tool Segment Sewing, satukan tiap bagian, agar tidak ambiar saat disimulasikan. Kamu bisa melakukannya melalui jendela 2D ataupun 3D sesuai kenyamanan. Pencet klik kanan mouse untuk memutar-mutar preview 3D dan tombol pada scroll mouse untuk menggeser. Sekarang kita akan clone lengan kiri jadi lengan kanan, biar saling terhubung saat kita mengeditnya. Caranya pilih pola lengan, tekan Ctrl+D, lalu letakkan di sampingnya. Lalu pilih pola lengan hasil clone tadi, sesuaikan posisinya dengan lengan kanan, dengan menggeser di jendela 3D. Nah, sekarang kita siap melakukan simulasinya. Pastikan komputer kamu memiliki spesifikasi yang cukup ya untuk menjalankan simulasi ini. Caranya tekan spasi atau bisa menekan shortcut ini. Pola sudah berhasil menyatu, tekan spasi lagi untuk lanjut mengedit. Di sini saya sudah bikin preset kain agar sama dengan kain jersey sungguhan, mulai dari ketebalan dan tekstur. Jika kalian mau, tinggal download di kolom deskripsi.
Sekarang kita jahit bagian lengannya. Di sini saya akan buang bagian lipatan lengan, dan nanti membuatnya lagi dengan ukuran Claw 3D. Caranya, pilih tool internal polygon line, lalu letakkan dari titik sisi satu ke sisi satunya. Lalu klik kanan, pilih cut, dan hapus bagian sisanya. Lalu simulasikan lagi agar lengan nyatu. Sekarang kita tambahkan lipatan yang tadi kita hapus dengan cara pilih garis bawah lengan, klik kanan, pilih offset as internal line. Isi kolom distance 2 cm, centang create internal line. Side segment type, pilih mirror, atau ikuti yang ada di video. Lalu klik OK. Setelah itu, klik kanan garis yang bawah, pilih offset as internal line. Kolom distance isi 4 cm. Dan klik OK. Nah, kedua garis ini akan kita gunakan untuk lipatan dan jahitan pada lengan. Caranya, kita jahit garis yang paling bawah dengan garis kedua pada lengan. Lengan satunya juga akan otomatis mengikuti lengan yang kita jahit karena keduanya masih saling terhubung. Gunakan tools fold arrangement untuk melipat ujung lengan. Lakukan pada kedua lengan di jendela 3D. Lalu, klik garis yang dilipat dan centang fold rendering di jendela sebelah kanan. Isi kolom fold angle antara 180 sampai 200 agar lipatan halus. Lalu, dengan tools edit sewing, ubah intensitinya jadi 2 dan thickness 0,05 pada lengan bagian bawah. Lalu simulasikan. Saya akan ubah latar belakang jendela 3D-nya menjadi agak gelap, biar enak dilihat aja sih. Bagian tambahan lengan tadi belum ikut kejahit, jadi kita panjangkan area jahit dengan tools edit sewing, caranya klik titik ujung jahitan, dan tarik ke ujung lengan. Lakukan pada kedua sisi. Periksa lagi semua bagian untuk memastikan sudah sesuai. Sekarang saya akan ubah posisi lengan avatar agar tangannya agak diturunkan. Caranya, pada jendela library, klik 2 kali folder pose, silahkan pilih sesuai selera dan klik 2 kali. Lalu klik OK untuk menerapkannya pada avatar. Jika sudah, kita lanjutkan untuk melipat bagian bawah, badan depan, dan belakang. Caranya dengan tool edit pattern, seleksi garis bawah badan depan dan belakang, lalu klik kanan, pilih offset as internal line, isi distance 2, dan number of offset 2. Lalu klik OK, lakukan seperti lengan tadi. Seleksi semua pattern dan ubah particle distance menjadi 8. Agar gelombang kain terlihat lebih halus, semakin kecil nilainya, kain akan lebih terlihat real, tapi semakin berat saat proses simulasi. Sekarang saya akan buat bagian leher atau kerah. Pertama, ukur dulu kerungannya. Aktifkan panduan ukuran dengan menekan tombol Shift plus Z.
Di sini, cukup ambil setengah saja. Caranya ambil panjang kerungan depan, ditambah kerungan belakang, lalu dengan tool rectangle atau shortcut S, klik area kosong sekitar pattern badan. Setelah muncul menu create rectangle, isikan width dari penambahan kerungan depan dan belakang tadi, bisa dikurangi beberapa milimeter agar nanti kencang saat dipasang. Lalu isi height sesuai selera, biasanya antara 2-2,5 cm. Lalu klik OK. Nah, karena tadi bikinnya setengah, saya akan membuat setengahnya dengan teknik seperti di awal, yaitu dengan cara klik kanan line, pilih Unfold Symmetric Editing. Lalu terapkan ke bagian leher belakang. Kali ini, kita jahitnya pakai tools free sewing, atau tekan tombol M. Klik sekali tengah kerungan dan tarik ke atas, dan diakhiri dengan klik kiri sekali, lalu lakukan juga pada kain kerahnya dan berhenti sesuai titik indikator panjang kerungan. Lakukan juga pada pattern belakang. Nanti bagian satunya akan otomatis terjahit juga, karena kita tadi melakukan Unfold Symmetric Editing. Jahit juga sambungan kerahnya. Kunci dulu badan depan dan belakang sebelum melakukan simulasi, agar kerah jatuh mengikuti kerungan badan. Caranya, seleksi keduanya, lalu klik kanan, pilih freeze, atau tekan Ctrl plus K. Lalu simulasikan dengan cara tekan spasi. Ubah particle distance menjadi 8 agar tidak terlihat kaku. Sekarang kita rapikan kerahnya dengan mengurangi sudut atas sekitar 2 cm dengan tools edit pattern. Caranya, klik sudut dan tahan dan tarik ke dalam, tanpa melepas klik kiri, tekan klik kanan, dan isi dengan 2 cm, atau sesuai selera. Lalu simulasikan. Karena kalau satu layer terlalu tipis, untuk mengatasinya, kita double layer agar seperti aslinya. Caranya, klik kanan, pilih layer clone under agar hasil clone berada di bagian dalam. Lalu, pilih pattern hasil clone. Dalam jendela 3D, klik kanan, pilih flip normal, untuk membalik kain agar menghadap ke dalam. Sekarang sambungkan kedua kerah ini jadi satu kain yang terlipat agar mudah saat pengaplikasian desain. Caranya, klik kanan pada pattern Remove Linked Editing. Seleksi semua sisi atas. Lalu klik kanan, pilih Merge. Sekarang, jahit bagian atas dengan bagian bawah kerah. Lalu tambahkan internal line di tengahnya dengan tools trace atau shortcut 1. Caranya, seleksi kedua garis yang di tengah, klik kanan, pilih trace as an internal shape, lalu pilih garis yang dihasilkan di jendela kanan, centang fold rendering, dan coba simulasikan. Sekarang, tinggal nambahin efek jahitan biar lebih real. Caranya, pilih tool segment top stitch, lalu klik pada garis yang mau dikasih jahitan. Settingan detail jahitan ada di sebelah kanan, di situ kamu bisa custom semua detail jahitan. Atau jika tertarik, saya sertakan juga custom jahitan punya saya, jarum 3 dan 1. Tinggal open saja.
Info settingan tambahan, opsional, agar kain tidak terlalu terlihat kedodoran, terutama di bagian lengan, kamu bisa setting shrinkage wave. Caranya, seleksi lengan. Di bagian kanan, turunkan nilai shrinkage wave antara 90-97%. Semakin kecil, maka kain akan semakin mengkerut. Sekarang, sebelum beralih ke penerapan desain, seleksi semua pattern, ubah particle distance menjadi 5. Lalu simulasikan 5-10 detik. Nah, jika dipastikan sudah sesuai semua, tinggal ekspor ke PDF untuk penerapan desain di CorelDRAW. Caranya, klik File, pilih Export, lalu Adobe, tentukan foldernya, lalu klik Save, lalu klik OK. Sekarang kembali ke halaman CorelDRAW, tarik file PDF hasil ekspor tadi ke lembar kerja CorelDRAW. Dengan settingan bawaan seperti ini, klik OK. Langkah pertama sebelum melanjutkan, kita harus convert file ini ke objek dulu. Caranya, klik kanan, pilih simbol, lalu pilih Revert to Object. Nah, ini dia hasilnya. Silahkan ungroup all, lalu hapus garis dalam yang ada pada tiap pattern karena kita tidak memerlukannya di CorelDRAW. Langkah selanjutnya, kita grup lagi semua pattern untuk kita tambahkan kontur sedikit agar desain lebih besar dari pola aslinya. Lalu pisahkan objek asli dengan hasil kontur dengan cara break apart atau tekan Ctrl+K. Buang objek asli, karena kita akan pakai yang sudah dikontur. Break apart sekali lagi untuk memisahkan badan dan lainnya. Di sini akan saya skala menjadi 10% agar tidak terlalu berat saat proses editing. Ini biasa saya lakukan, dan kalian boleh mengabaikan langkah ini. Nah, sekarang pola ini siap kita pakai. Tinggal masukkan desain ke dalamnya. Untuk mempercepat, di sini saya sudah mempersiapkan desain yang akan dipakai uji coba. Di tahap ini, saya akan mempercepat videonya, karena di video sebelumnya, sepertinya saya sudah menjelaskannya juga secara detail dan pakai suara asli bukan AI kayak sekarang. Silahkan tonton jika kurang paham. Jika sudah memasukkan semua desain ke pola, tahap selanjutnya tinggal ekspor dalam format PNG. Karena tadi file saya perkecil, maka saat ekspor akan saya tambahkan 0 di bagian ini. Lalu klik OK. Kembali ke aplikasi Claw 3D. Sekarang masukkan desain tadi ke tekstur kain. Silahkan geser-geser menggunakan tools edit tekstur, sampai benar-benar pas, dan tidak ada yang miss. Itulah alasan kenapa perlu menambahkan kontur di awal tadi, supaya lebih mudah ngepasinya. Agar hasil kainnya tidak mengkilap, silahkan klik preset kain, dan pada bagian reflection, roughness,
Ubah antara 55-70 sesuai selera. Ubah warna benang jahit agar selaras dengan warna jersey. Tahap selanjutnya adalah render. Sebelum melakukan render, ikuti beberapa langkah berikut. Pada jendela 3D, klik kanan aktifkan Custom View. Klik kanan lagi, klik Front. Setelah itu, seleksi semua pattern di jendela 2D, lalu klik kanan objek 3D, pilih Zoom Extend All. Sekarang masuk ke jendela render dengan cara klik menu render dan pilih render. Klik icon render properties, engine, GPU CUDA, CPU supporting on. Isi noise threshold 0,001, max render time 6, lainnya silahkan sesuaikan spek PC kalian. Beralih ke tab image video properties, isi width 500, height 650, centang transparency kalau kamu pengen tanpa background, atau kamu bisa pilih sesuai selera bahkan background custom gambar. Selanjutnya, coba klik interactive render. Tunggu sampai muncul gambar di jendela render. Klik stop render, jika sudah sesuai, tinggal ubah resolusi sesuai selera. Save custom view dan beri nama depan. Sekarang klik 2D di bagian bawah. Beralih bagian belakang, klik kanan di jendela 3D, pilih back. Seleksi lagi semua pattern. Klik kanan objek 3D, pilih Zoom Extend All. Kembali lagi ke jendela render. Klik Interactive Render. Tunggu sampai kualitas terlihat halus, kamu hanya bisa melakukan zoom melalui indikator persen di bawah. Klik Stop Render jika sudah. Lalu buka kembali Custom View, klik ikon kamera, dan beri nama belakang. Kembali lagi ke tab Image Video Properties, isi height 2500 agar hasilnya XD. Pilih bagian mana dulu yang mau kamu render di jendela Custom View. Sekarang, klik Interactive Render, dan tunggu sampai hasil render maksimal. Di PC ini, saya biasa menunggu hingga 5 menit biar hasilnya benar-benar maksimal. Kamu bisa menyesuaikan durasi berdasarkan image size dan spek PC kalian. Klik Stop Render jika sudah, lalu tekan icon Save Current Image. Tentukan folder dan nama sesuai selera kalian, dan klik Save. Ulangi render untuk bagian belakang. Dan ini dia hasilnya. Nah, gimana? Mudah dipahami kan? Sebenarnya masih banyak banget hal keren yang bisa dihasilkan dari Cloud 3D. Mulai dari visual mock-up, simulasi bahan, sampai presentasi produk yang terlihat lebih profesional. Tinggal kreativitas kalian aja yang main. Tapi kalau kamu nggak mau ribet, tenang aja. Kamu bisa pesan langsung ke aku, mulai dari desain, layout, sampai proses cetak. Kamu tinggal terima jadi deh. Silahkan hubungi kami lewat IG yang ada di deskripsi ya. Kalau ada pertanyaan atau request tutorial lainnya, tinggal tulis aja di kolom komentar. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!